Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita di kelas manajemen pemasaran. Di pertemuan terakhir ini kita akan belajar mengenai Managing a Holistic Marketing Organization for the Long Run, chapter ke-23 dari buku Kotler edisi ke-15. Jadi ini bagaimana kita mengelola organisasi yang menggunakan marketing holistik untuk jangka panjang. Pemasaran holistik itu apa sih? Jadi pemasaran holistik ini sebenarnya adalah bagaimana dia bisa menyatukan keseluruhan strategi. Jadi seluruh strategi itu kalau bisa diterapkan yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Dan holistic marketing ini dia menitik beratkan bagaimana pertumbuhan pemasaran itu. Jadi pertumbuhan penjualan lah secara kasar itu secara umum bagaimana pertumbuhan suatu perusahaan baik dari segi penjualan maupun pertumbuhan perusahaannya itu nanti bisa jangka panjang atau sustainable, tidak hanya booming sesaat aja kayak gitu. Jadi lebih ke jangka panjangnya ya, jadi melibatkan banyak strategi yang harus digunakan untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, di sini ada tren dalam praktek pemasaran. Jadi ini ada banyak tren ya, dari engineering, outsourcing, benchmarking, supplier partnering, customer partnering, merging, globalization, flattening, focusing, justifying, accelerating, empowering, broadening, monitoring, dan uncovering. Nah, sebagai salah satu contoh ya, itu ada outsourcing. Kalau ini biasanya berkaitan dengan SDM. Kalau kita melihat, kita mencermati perusahaan di zaman dahulu itu banyak sekali membutuhkan karyawan dan mereka melakukan perekrutan itu secara langsung. Jadi yang merekrut itu dari perusahaan tersebut. Mereka langsung merekrut, kemudian yang mereka lakukan adalah melakukan pelatihan, kemudian melakukan orientasi dulu, pelatihan, dan pada akhirnya nanti mereka juga yang akan menetapkan apakah karyawan tersebut akan menjadi karyawan tetap atau enggak. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman, dengan adanya globalisasi, itu membuat perusahaan ini merasa bahwa dengan adanya rekrutmen ini membuat dia membuang-buang waktu, sehingga karena itu kan prosesnya panjang ya, harus ada membuka lowongan, kemudian nanti harus ada wawancara, seleksi apa segala macam, itu kan membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga ada beberapa orang yang merasa bahwa perlu adanya sebuah perusahaan yang dia bertujuan untuk menyediakan layanan perekrutan atau bisa disebut dengan perusahaan outsourcing, yang dia adalah bertugas untuk mencari karyawan, kemudian mengenalkan tentang perusahaan yang membutuhkan karyawan tersebut, kemudian melakukan orientasi, melakukan pelatihan, dan kemudian dia juga yang menempatkan, oh si A ini udah saya rekrut di perusahaan di perusahaan X gitu kan, dia nanti di bagian A, di bagian B, bagian C, misalkan seperti itu. Nah, di sini itu adalah suatu contoh menjadi tren ya outsourcing itu, dan banyak sekali perusahaan yang menggunakannya. Contoh ada Indosat, kemudian ada Mandiri, seperti itu. Mayoritas bank-bank yang ada di Indonesia itu juga menggunakan tenaga outsourcing ketika membutuhkan karyawan, seperti itu. Kemudian saya kasih contoh yang paling umum juga adalah merging. Jadi merging ini terjadi apabila ada dua perusahaan itu mereka melakukan peleburan perusahaan menjadi satu perusahaan, yang awalnya dua perusahaan menjadi satu. Hal ini kenapa terjadi? Tentunya mereka melakukan itu untuk mengikuti perkembangan zaman agar mereka bisa bersaing dengan tantangan dunia terkini, yang tentunya itu untuk memperkuat kekuatan mereka kayak gitu. Misal perusahaan X ini mereka kuat di sumber daya alamnya, kemudian yang di B ini kuat dari
sistem teknologinya, sehingga mereka melakukan kerjasama untuk membuat perusahaan baru yang lebih kuat lagi. Contoh, Bank Mandiri itu kan gabungan dari 5 bank, tapi saya lupa banknya apa, yang dia tujuannya adalah untuk membuat satu bank yang lebih kuat seperti itu, sehingga sekarang Bank Mandiri itu bisa eksis sampai sekarang. Itu karena Mandiri ini melakukan merging. Kemudian di sini ada internal marketing. Internal marketing ini adalah orang-orang yang terlibat secara internal di dalam perusahaan yang dia itu mengetahui tujuan dari pemasaran itu, yaitu tentunya dia itu juga harus bisa mengidentifikasi, menghasilkan, dan juga mengkomunikasikan customer value. Mengapa? Karena contoh ya, di sini salah satu dari internal marketing itu adalah sales force atau tenaga penjualan. Tenaga penjualan ini dia yang terlibat langsung dengan konsumen. Karena dia terlibat langsung sehingga dia di apa namanya diharuskan atau diupayakan dia bisa mengidentifikasi nilai dari konsumen yang konsumen inginkan itu apa. Kemudian dia bisa menghasilkan informasi juga baik kepada atasannya maupun kepada konsumennya mengenai kalau kepada atasan mengenai apa sih yang sekarang lagi tren, apa sih yang dibutuhkan, apa sih nilai konsumen yang sekarang ada gitu kan. Dia laporkan ke atasan, kemudian dia juga dari situ kan nanti atasan menghasilkan suatu produk misalkan gitu kan, perusahaan menghasilkan suatu produk ya, dia itu juga harus menghasilkan dari identifikasi itu nanti dia menghasilkan suatu produk, menyampaikan juga kepada konsumen tentang ini loh produk yang dihasilkan perusahaanku, bedanya dengan pesaing itu seperti apa, seperti itu. Jadi internal marketing ini sangat penting karena dia sebagai ujung tombak bagi perusahaan gitu. Kemudian di sini ada organizing the marketing departemen pemasaran. Bagaimana mengorganisirnya itu seperti apa, kita melihat dari beberapa aspek. Di sini ada functional organization, ini adalah berkaitan dengan tingkatan fungsi dari suatu organisasi. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Kemudian di sini ada geographic organization. Jadi di geographic ini adalah bagaimana seorang manajer ini bisa mengorganisir para sales force-nya di yang berada dalam satu lingkup baik secara garis geografis kayak gitu. Karena kan setiap manajer biasanya dia membawahi apa namanya satu lokasi ya, lokasi berdasarkan geografi. Contoh perusahaan teh itu katakanlah namanya Mbak Mega kayak gitu kan. Mbak Mega ini dia menjadi manajer area di Sleman. Jadi yang perlu dia lakukan, yang harus dilakukan adalah dia harus bisa mengorganisir para sales-sales yang ada di area, yang bekerja di area Sleman. Nah, dia itu mengorganisirnya bukan hanya melakukan komunikasi dengan para salesnya, bukan hanya menunjuk, oh kamu si A, kamu di area ini ya, di area kecamatan X dan Y ya, gitu kan. Kemudian si B kamu di apa namanya di kecamatan K dan L ya, bukan seperti itu, tapi juga dia harus bisa menampung mungkin keluh kesah dari salesnya terkait dengan pekerjaannya, mungkin apa namanya mereka susah untuk mencapai target di bulan ini karena di area yang mereka apa namanya yang mereka tempati yang menjadi apa namanya yang menjadi tugas mereka itu sedang ada perbaikan jalan sehingga untuk mencapai apa namanya warung-warungnya itu kesulitan misalkan itu bagaimana apakah apa namanya dia ditempatkan dulu di area lain gitu kan atau bagaimana itu dia harus bisa menampung itu semua. Kemudian di sini ada product or brand management organization. Jadi pada lingkup ini, pada departemen ini dia itu lebih kepada bagaimana seorang manajer itu bisa membuat produk atau brand yang itu benar-benar bisa diminati oleh konsumen berdasarkan customer value yang sudah dihimpun para sales force itu tadi. Kemudian
departemen keempat itu adalah Market Management Organization. Jadi pada departemen ini dia berfokusnya pada bagaimana mengelola pasar yang menjadi target bagi perusahaan tersebut. Misal pasarnya itu adalah pasar lingkup pulau. Dia fokusnya di Pulau Jawa. Jadi dia bagaimana Pulau Jawa itu bisa tercapai dalam artian begini, produknya itu bisa menyeluruh, bisa ke seluruh Pulau Jawa, baik ke area-area kota-kota besar maupun daerah-daerah terpencil seperti itu, karena tujuannya adalah untuk membuat produknya itu laku. Bedanya dengan geografis, kalau geografis itu kan hanya di lingkup-lingkup secara geografis yang lebih kecil. Kalau yang pasar ini biasanya dia di lingkup yang lebih besar, di mana departemen ini juga sebenarnya bisa juga membawahi si departemen geografi, karena ini nanti pada akhirnya mereka juga akan saling berkomunikasi. Nah, bagaimana sih komunikasi antara misalnya departemen geografi dengan departemen market ini secara market management ini secara komunikasinya gimana nih gitu kan. Nah, itu nanti ada departemennya lagi, yaitu departemen Metric Management Organization. Dia mengelola mengelola bagaimana setiap departemen itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling terhubung seperti itu. Karena jangan sampai suatu organisasi yang sudah besar nanti dia berjalan sendiri-sendiri, padahal di setiap departemennya itu harus saling berkaitan. Nah, sehingga diperlukan adanya Metric Management Organization ini. Nah, di sini ada yang saya bilang tadi, functional organization. Jadi ini ada salah satu contoh bahwa ada marketing vice president, dia membawahi berbagai macam manajer. Di sini ada manajer administrasi pemasaran, manajer penjualan, promosi dan juga iklan, manajer penjualan, manajer riset pemasaran, dan manajer produk baru. Jadi di functional organization ini adalah bagaimana seorang presiden marketing, vice president pemasaran ini bisa membawahi atau mengorganisir atau katakanlah membawahi kelima manajer ini gitu. Kemudian di sini ada figur 23.2 berkaitan dengan interaksi seorang manajer produk. Jadi kalau misal tadi kan manajer produk atau brand itu kan dia menciptakan produk ya, atau menciptakan brand. Karena biasanya dengan menciptakan produk itu biasanya juga tercipta adanya suatu brand. Nah, jadi ketika dia membuat suatu produk atau brand, manajer ini tentunya dia akan terlibat dengan banyaknya interaksi. Apa aja sih itu? Nah, di sini ada banyak sekali, contoh ada media, ada layanan promosi, packaging, kemudian penjualan, publicity, tenaga penjualan, riset pasar, secara keuangan atau fiskal, kemudian secara hukum, kemudian riset dan pengembangan, kemudian ada manufaktur dan juga distribusi, dan yang terakhir ada agen pemasaran atau periklanan kayak gitu. Kenapa sih kok itu semua terlibat? Ya tentunya adalah dia yang paling utama itu adalah mengenalkan produknya. Karena nanti kan dia akan bagaimana produk itu kan terjual, dikenal dulu dengan konsumen, dikenal dulu dengan para target pasarnya itu, ya nanti, dan tentunya kan dia juga akan berkaitan dengan cara packaging. Kalau misalnya kita punya produk tapi tidak di packing dengan layak, tentunya kan orang juga akan ngapain sih beli produk ini, packagingnya dia udah jelek, jangan-jangan ini juga nggak bermanfaat misalkan kayak gitu. Jadi ini dia akan terlibat interaksi dengan berbagai macam pihak. Nah, kemudian di sini ada tugas dari manajer produk atau brand. Tugasnya itu adalah dia mengembangkan strategi jangka panjang. Yang itu tentunya dia harus strateginya itu kompetitif ya. Kenapa harus dikembangkan? Karena balik lagi perkembangan zaman itu kan cepat berubah, sehingga kita juga harus bisa mengembangkan strategi kita. Jangan menggunakan strategi lama, karena tentunya strategi lama akan usang dan tidak akan berfungsi lagi, tidak akan efektif lagi. Yang kedua adalah mempersiapkan rencana penjualan atau merencanakan penjualan, karena
begini, kalau misal kita tidak melakukan perencanaan, tentunya kita akan melakukan penjualan secara gambling. Penjualan secara gambling ini penjualan yang tidak terarah, tujuannya ngapain, targetnya berapa, itu nanti akan merusak juga tatanan dalam penjualan dan berefek pada tujuannya tidak tercapai, tujuan perusahaan itu tidak tercapai. Kemudian bekerja sama dengan agensi. Jadi sekarang itu, kalau dulu kan perusahaan itu bekerja secara individualis ya, katakanlah ya udah aku punya tenaga sendiri, aku jual sendiri seperti itu. Tapi di era yang saat ini kita itu harus bekerja dengan agensi, harus bekerja dengan uh, apa namanya, banyak pihak yang itu tentunya bisa membantu kita dalam menyebarkan produk. Contoh, kita tuh melakukan penjualan itu bukan hanya warung ke warung, tetapi kita misal melakukan pengenalan produk itu misal melalui beberapa event yang ada di kota tersebut. Misal kalau Bank Mandiri itu sering sekali bekerja sama dengan misal ada ulang tahun dari suatu kampus gitu kan. Nah, dia mengenalkan produk Bank Mandiri itu ke kampus yang sudah bekerja sama dengan dia. Ketika kampus tersebut sedang ulang tahun, dia menjadi sponsornya kayak gitu. Jadi yang dilakukan adalah dia menjadi sponsor. Itu salah satu bentuk kerjasama dengan agensi. Bisa juga dia menggunakan agen lain yang bertujuannya untuk melakukan riset kayak gitu. Jadi dia menggunakan pihak lain, entah itu lembaga atau apa, yang tujuannya adalah untuk melakukan riset pasar. Jadi dia tidak perlu melakukan riset pasar secara individu atau secara melakukan riset sendiri, tetapi bisa menggunakan pihak lain gitu. Kemudian meningkatkan dukungan kepada sales force atau tenaga penjualan. Kenapa? Balik lagi, tenaga penjualan itu adalah ujung tombak perusahaan yang dia berhubungan langsung, berinteraksi langsung dengan konsumen. Sehingga kita harus meningkatkan supportnya atau dukungannya kepada mereka agar mereka bekerja dengan sebaik mungkin. Dukungannya berupa apa? Misal kita bisa memberikan beberapa fasilitas, misalkan air minum yang bisa mereka konsumsi ketika melakukan penjualan, dan juga bisa memberikan reward bagi mereka yang mencapai target seperti itu. Kemudian di sini mengumpulkan intelligence. Intelligence ini adalah orang yang bisa orang maupun lembaga yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi pasar, baik dari segi konsumennya maupun dari segi si pesaingnya. Kemudian di sini ada initiate product improvement. Jadi dia mulai mengimprove atau memperbaiki produknya. Tujuannya untuk apa? Misal ya, produknya ini baru aja dipasarkan, baru aja booming gitu kan, tapi perusahaan itu udah harus mulai memperbaiki. Kenapa? Kalau sudah ada yang komplain, harus langsung diperbaiki. Tujuannya adalah biar dia sustain, biar dia berkelanjutan, biar dia tetap diminati setelah adanya perbaikan tersebut. Jadi produk tersebut tidak hanya diminati sesaat aja. Nah, kemudian di sini ada brand or product management organization. Jadi ini bagaimana mengorganisir atau mengelola dari organisasi atau departemen brand produk ini. Yang pertama adalah dia harus membuat product team. Product team ini tentunya adalah tim yang fokusnya adalah mengelola aset. Asetnya itu apa sih? Brand. Karena perusahaan itu bisa terkenal karena adanya brand gitu. Bahkan perusahaan itu sendiri, nama dari perusahaan itu juga bisa disebut dengan brand gitu kan. Contoh Honda. Honda itu kan juga brand ya, yang itu harus dikelola, asetnya itu harus di-manage, dan itu ada tim yang memang dibentuk untuk bagaimana si brand ini tetap ada, tetap eksis gitu. Kemudian yang kedua adalah mengeliminasi produknya yang minor. Kalau minor ini maksudnya adalah produk yang memang minim sekali orang beli, peminatnya itu minim, karena ini untuk mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan gitu untuk melakukan suatu produksi. Kemudian yang terakhir adalah kategori manajemen. Kategori manajemen ini nanti berkaitan dengan bentuk dari
struktur organisasinya itu mau gimana gitu kan. Nah, di sini ada struktur timnya. Itu ada 3 yang bisa ditawarkan di dalam menurut Kotrol ya. Ini ada 3. Yang pertama ada vertical product team. Kalau vertical product team ini ada 3 lini. Yang paling atas itu ada product manager, kemudian dia membawahi si associate product manager dan si APM ini membawahi product assistant. Nah, kemudian yang bentuk tim yang kedua adalah triangular product team. Nah, jadi di sini product manager itu membawahi langsung. Kalau tadi kan dia cukup satu tuh APM, kemudian APM dia membawahi PA. Nah, kalau yang triangular ini dia membawahi 2 langsung, yaitu market researcher atau dia periset pasar. Yang kedua, dia communication specialist. Nah, jadi itu dia membawahi 2 orang, yang satunya researcher, yang satunya ini adalah communication specialist. Nah, kalau yang satu ini kan mencari ya, meriset, kalau yang satunya lagi mengkomunikasikan gitu. Jadi di sini kalau triangular ini fokusnya ke situ. Sedangkan kalau horizontal product team itu PM-nya, product manager-nya membawahi banyak sekali, ada 6, yaitu ada market researcher, communication specialist, sales manager, distribution specialist, finance or accounting specialist, dan terakhir adalah engineer. Jadi keseluruhan aspek yang ada dalam organisasi langsung dibawahi oleh satu PM atau product manager. Nah, di sini ada market management organization. Jadi bagaimana mengelola pasar. Itu ada 2 hal, 2 fokusnya. Yang pertama, dia fokusnya ke pasarnya. Fokus ke pasar utamanya. Jadi ada 2 departemen ya, atau enggak harus 2 departemen juga. Maksudnya ada 2 aspek yang harus dipertimbangkan, yang harus difokuskan. Yang pertama, dia itu fokusnya ke pasar. Kalau fokus ke pasar, ya sudah, berarti dia bagaimana pasar ini bisa terjual banyak. Bagaimana pasar ini menjadi pusat atau menjadi hal yang kayak yang misalnya pasarnya itu targetnya itu ada 5, tapi ada satu pasar yang memang dia peminatnya itu paling banyak. Jadi bagaimana dia mengelolanya itu. Dan bagaimana yang 4 lainnya bisa meningkat terus permintaannya. Jadi dia fokusnya lebih ke pasar. Kalau yang kedua, dia memanage atau mengelola konsumen. Kalau mengelola konsumen ini kan lebih ke pada kebutuhan konsumen secara individualis atau lebih ke private gitu. Kalau lebih private ini contohnya bisa tuh ya harus bisa lebih menimbun keinginan konsumen, bisa mengidentifikasi, bisa katakanlah menampung seluruh keluhan dari konsumen dan kita berupaya untuk memperbaikinya kayak gitu. Kalau yang konsumen ini kan bisa jadi mungkin adalah member-member kita agar dia belinya itu tetap terus di kita. Kalau yang market ini adalah pasar, jadi overall gitu. Nah, kemudian di sini ada cara melakukan pemasaran, mengorganisir pemasaran yang kreatif. Yang pertama itu adalah dia berfokus pada pelanggan. Kenapa berfokus pada pelanggan? Ya tentunya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pelanggan, agar pelanggan itu tidak lagi ke pesaing. Yang kedua, menunjuk petugas pemasaran dan gugus tugas, yaitu sales force tadi ya. Kemudian mendapatkan bantuan dari luar atau get outside help. Kemudian mengubah sistem reward. Kalau misalnya rewardnya kemarin kok nggak meningkatkan penjualannya, ya udah kita ubah sistemnya bagaimana yang tentunya itu disesuaikan dengan situasi dan lingkungan yang saat ini ada. Kemudian memperkerjakan pemasar yang dia punya bakat untuk mengembangkan untuk mengembangkan dan juga men-training gitu kan. Jadi itu meng-hire orang-orang yang memang dia bakat dalam dunia pemasaran. Karena kalau kita merekrut orang yang misal dia punya mental yang introvert untuk melakukan pemasaran, biasanya dia akan lebih tidak efektif gitu. Jadi kita gunakan orang-orang yang extrovert atau ambivert lah ya gitu. Jadi yang dia itu punya bakat untuk melakukan pemasaran. Kemudian menginstal sistem pemasaran yang terencana.
Jadi tujuannya itu adalah agar perencanaan pemasaran ini bisa lebih efektif, lebih efisien seperti itu. Kemudian menetapkan program pengakuan tahunan, annual recognition. Ini tujuannya adalah untuk melihat setiap tahun itu terjual berapa, bagaimana. Tentunya juga ini dilakukan untuk melakukan evaluasi juga. Kemudian beralih fokus kepada proses dan juga hasil. Jadi kita tuh fokusnya bukan hanya pada hasil, tapi juga lihat prosesnya bagaimana. Karena misal gini, kita mentargetkan tahun kemarin misal terjual 1000 unit, tahun ini mentargetkan 150 unit, 1500 unit misalkan. Nah, ternyata kok tidak tercapai. Ya kita lihat dulu kenapa sih kok target kita tidak tercapai, prosesnya yang kita lewati seperti apa. Jadi kita fokusnya pada proses dan juga hasil, jangan hanya berfokus pada hasil. Yang terakhir adalah melibatkan karyawan. Ya, melibatkan karyawan ini tentunya adalah karena balik lagi, kita itu butuh karyawan yang memang dia bisa berinteraksi dengan konsumen, dan konsumen itu pun juga nyaman dengan karyawan tersebut. Dengan karyawan di sini maksudnya adalah sales force tadi yang ketemu langsung dengan konsumen, yang dia tahu keinginan konsumen seperti apa. Nah, selanjutnya kita di sini akan belajar mengenai corporate social responsibility. Jadi, sebuah perusahaan itu dia juga harus care terhadap lingkungannya. Mengapa? Kita kan hidup di suatu negara, di suatu wilayah yang dimana di sekitaran perusahaan itu adalah ada orang-orang yang tentunya yang biasanya itu menjadi salah satu konsumen kita, sehingga kita pun juga harus menunjukkan bahwa kita juga peduli kepada lingkungan kita, sehingga para orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitar perusahaan itu menilai kita itu adalah perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Nah, CSR ini yang harus kita lihat adalah aspek-aspek apa aja sih. Yang pertama adalah dari segi perilaku legalnya. Itu adalah kita harus bisa membuat atau memiliki karyawan yang dia paham mengenai undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Karena tujuannya apa? Itu menunjukkan bahwa kita tuh juga peduli dengan karyawan kita. Karyawan kita bekali dengan undang-undang, mereka memiliki hak, mereka memiliki kewajiban ketika bekerja di perusahaan kita. Kemudian ada etikal. Etikal ini etika perilaku yang kita tuh juga harus melihat etika sosial yang berlaku di dalam lingkungan sekitar tempat perusahaan kita berdiri. Tujuannya adalah agar kita juga dipandang sebagai organisasi yang peduli juga terhadap lingkungan, dan juga yang beretika. Tetapi etika ini menjadi hal yang yang masih menjadi dilema. Dilemanya itu tentunya adalah biasanya berbenturan juga dengan undang-undang. Undang-undang dibuat untuk membuat membuat perusahaan ini bisa lebih maju ya. Jadi gini, misal contoh perusahaan itu kenapa kok padahal ini dibolehkan untuk outsourcing. Itu salah satunya juga karena adanya undang-undang. Nah, tetapi di sisi lain dengan adanya outsourcing ini adalah membuat karyawan itu merasa susah untuk mencari posisi yang tetap sebagai karyawan tetap kayak gitu. Jadi menjadi suatu dilema. Kemudian social responsibility, behavior and socially responsible business model. Jadi ini berkaitan dengan jadi perusahaan itu memiliki tanggung jawab berkaitan dengan lingkungannya. Kenapa sih kok berkaitan dengan lingkungannya? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dimana kalau perusahaan itu kan berada di suatu lingkungan ya, entah lingkungan pemukiman atau lingkungan, intinya dia berdekatan dengan konsumen, rumah konsumen, sehingga dia juga harus peduli dengan lingkungan. Kalau ada peribahasa yang bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, seperti itu. Yang dimana social responsibility-nya ini berkaitan dengan lingkungan hidup.
yang dimana sebenarnya ini juga menjadi hal yang sangat mudah untuk menjadi kritik bagi perusahaan kalau misal perusahaan ini tidak melakukan CSR. Kemudian ada sustainability and greenwashing. Tujuan dari CSR ini adalah agar perusahaan ini bisa terus sustain atau bisa terus ada, pertumbuhan penjualannya juga terus ada, tetap terus eksis lah gitu kan. Nah, kalau greenwashing ini adalah salah satu bentuk yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan adanya greenwashing. Jadi dia melakukan semacam promosi bahwa perusahaan itu telah melakukan kepedulian lingkungan, melakukan yang namanya dia peduli dengan iklim sehingga dia melakukan kalau menggunakan produknya itu produk-produk yang ramah lingkungan, walaupun pada realnya biasanya greenwashing ini sangat sulit untuk dilihat secara detail kayak gitu, karena beberapa perusahaan yang terkadang melakukan greenwashing ini dia hanya sekedar promosi aja, sebenarnya dia tidak melakukan, ataupun kalau melakukan itu sangat minim sekali seperti itu. Nah, kemudian di sini ada hal yang menjadi penyebab yang relate dengan pemasaran. Yang pertama itu adalah kita harus mensejajarkan area fokus dengan misi kita. Jadi kita tuh fokusnya tuh mau pada area mana kalau mau menjualkan produk itu, dan kita sesuaikan dengan misi kita. Kemudian kita harus mengevaluasi kemauan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu maunya apa, kita punyanya apa, kita harus mengcombine itu. Jangan sampai perusahaan maunya tinggi tapi kita tidak mampu sumber dayanya, itu jangan sampai. Kemudian kita harus menganalisis positioning atau posisi penyebab pesaing. Jadi pesaing itu kok bisa sih, kok dia misal jadi posisinya paling tinggi, itu kenapa sih? Kita lihat, kita analis, kemudian kita amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian kita memilih partner secara hati-hati, karena dalam memilih partner kalau kita nggak hati-hati, kita malah akan membuat perusahaan kita tidak maju tapi justru makin merosot gitu. Kemudian jangan meremehkan nama program. Jadi setiap program yang ada itu jangan langsung underestimate. Kita harus pelajari lebih detail lagi. Kemudian mengembangkan tim strategi lintas fungsi, karena setiap tim itu meskipun lintas fungsi biasanya memiliki strategi yang berbeda-beda yang siapa tahu apabila dikombinasikan, apabila dikerjasamakan nanti akan menjadi hal yang lebih mudah bagi kita untuk melakukan kemajuan bagi perusahaan. Kemudian memanfaatkan aset yang kita miliki dengan partner. Jadi kita join lah gitu, bagaimana kita join aset kita agar perusahaan kita bisa lebih baik lagi, baik dari segi penjualan maupun eksistensi kita. Kemudian mengkomunikasi melalui setiap saluran, kemudian bersikap lokal dan berinovasi. Berinovasi ini amat sangat penting ya. Kemudian di sini ada pemasaran sosial. Pemasaran sosial ini lebih kepada bagaimana kita memilih target pasar yang siap untuk merespon produk kita, mempromosikan apa yang kita miliki, menerangkan manfaat, dan juga kita membuat mudah untuk beradaptasi dengan perilaku. Intinya bagaimana pemasar itu bisa secara overall ya, bagaimana marketing sosial ini adalah seorang marketer itu bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa bisa dengan mudah berinteraksi dengan lingkungannya kayak gitu. Kemudian di sini ada implementasi pemasaran dan juga pengendalian. Implementasi itu sendiri adalah proses mengubah rencana pemasaran menjadi tindakan dan memastikannya mencapai tujuan, yang tentunya rencana pemasaran strategis yang brilian itu tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dilaksanakan atau tidak ada action di sini. Kemudian perlu adanya kontrol, proses di mana perusahaan itu menilai dampak dari kegiatan dan juga program yang sudah dilakukan tersebut, dan kemudian dia menilai apakah perlu adanya penyesuaian atau enggak kayak gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah annual plan control.
itu adalah dia memastikan perusahaan mencapai tujuan, keuntungan, dan tujuan lain yang ditetapkan dalam rencana tahunan. Jadi kontrolnya itu setiap tahun. Kemudian ada efisiensi kontrol. Kontrol untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Kalau profitability control ini untuk mengontrol profitabilitasnya. Kemudian strategi kontrol ini adalah harus dilakukan secara berkala karena berkaitan dengan strategi ya, untuk melihat strategi kita udah berhasil atau belum gitu. Nah, kemudian untuk annual control sendiri itu bisa dilakukan melalui figur 23.5 yang harus kita tentukan tadi kan, yang harus kita lakukan itu kan tadi menentukan tujuan ya, menentukan tujuan itu apa sih yang ingin kita capai itu gitu kan. Kemudian mengukur kinerja dengan pertanyaan di sini ada what happening, apa yang terjadi gitu kan. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengapa ini terjadi. Di tahap mengapa ini terjadi adalah dia mendiagnosis kinerja kita seberapa. Kemudian yang terakhir adalah what should we do about it. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan adanya yang terjadi saat ini gitu kan. Jadi dia mengkorektif atau mengkoreksi dari tindakan yang sudah kita lakukan kayak gitu. Terus kemudian di sini ada metrik pemasaran yang dilakukan dalam tahap mengontrol annual plan-nya ini. Itu kan bisa dari metrik penjualannya, kemudian dari customer business untuk belinya, kemampuan keinginan untuk membelinya itu bagaimana matriksnya. Kemudian ada customer matrix, distribusinya bagaimana, komunikasinya bagaimana. Jadi bisa dilihat dari 5 aspek di sini. Kemudian di sini ada strategi kontrol. Kalau strategi kontrol ini berkaitan dengan karakteristik audit pemasaran. Nah, kalau karakteristik audit pemasaran ini ada 4, ada komprehensif, ada sistematik, independen, dan juga periodik. Kalau komprehensif itu dia mencakup keseluruhan aktivitas suatu bisnis. Jadi suatu kegiatan itu di dalam suatu perusahaan itu harus diaudit secara komprehensif atau secara keseluruhan. Kemudian secara sistematis, pemeriksaannya itu secara teratur, secara sistematis, artinya tahapnya harus A, B, C itu harus sistematis. Kemudian harus independen. Auditor itu harus independen, harus terpercaya. Tidak memihak gitu. Kemudian itu harus dilakukan secara periodik. Tidak hanya di saat dia posisinya bagus ataupun di saat posisinya tidak baik gitu. Jadi harus terus dilakukan audit. Nah, berkaitan dengan audit ya, jadi ini ada beberapa komponen yang akan diaudit oleh seorang auditor. Yang pertama itu ada dari strateginya. Fungsinya untuk melihat apakah strategi itu berjalan dengan baik atau enggak. Kemudian ada dari segi organisasinya. Organisasinya bagaimana, organisasinya ini baik atau enggak, kayak gitu. Kemudian dari sistem pemasarannya itu bagaimana, kemudian dari produktivitasnya bagaimana, apakah produktivitasnya ini benar-benar produktif atau enggak, atau jangan-jangan mesinnya 5 harusnya bisa menghasilkan 500 biji ternyata hanya 250, berarti artinya dia tidak produktif. Itu kenapa? Apakah karena mesinnya rusak atau bagaimana misalkan. Kemudian dari fungsinya bagaimana, dan yang terakhir dari lingkungannya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah berkaitan dengan the future of marketing. Jadi pemasaran di masa yang akan datang, kita tuh akan melihat beberapa hal. Yang pertama, runtuhnya departemen pemasaran dan bangkitnya pemasaran holistik. Seperti yang telah saya bilang tadi, pemasaran holistik adalah dia yang menitik beratkan bagaimana banyaknya strategi bisa digabungkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi bukan lagi departemen pemasaran, tetapi pemasaran holistik gitu. Kemudian berakhirnya pemasaran pembelajaran bebas dan bangkitnya pemasaran ROI, return on investment. Jadi pemasaran yang lebih kepada investasi, dalam bentuk investasi. Kemudian matinya intuisi pemasaran dan bangkitnya ilmu pemasaran. Jadi intuisi pemasaran itu tidak lagi digunakan. Intuisi dalam arti, wah kayaknya sih bakalan begini ya, naiknya tuh bakalan berapa persen gitu. Bukan lagi intuisi, kalau itu kan intuisi, tapi lebih kepada sainsnya, ilmunya yang akan digunakan. Dengan cara
yaitu analisis statistik misalkan. Kemudian terakhir, yang keempat, berakhirnya pemasaran manual dan munculnya pemasaran otomatis dan kreatif. Karena di saat ini, di era modern ini, dalam kita melakukan analisis, sudah banyak alat yang bisa digunakan untuk menganalisis, yang bisa kita gunakan untuk sebagai dasar dalam kita menentukan rencana dalam pemasaran. Yang kelima adalah matinya pemasaran massal dan bangkitnya pemasaran presisi. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga sampai ketemu di UAS. Semoga hasilnya baik semua ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.